Shalom Bapak Ibu dan Saudaraku, selamat pagi. Salam sehat untuk kita semua. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari dalam perkenanan Tuhan di pagi hari ini kita diberikan kesempatan oleh Tuhan untuk bersama-sama datang ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa, membaca firman Tuhan. Sebelumnya itu, mari sama-sama kita berdoa. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur pagi hari ini. Kami diberikan kekuatan oleh Tuhan, kami diberikan anugerah Tuhan satu lagi hari. Kami boleh merasakan anugerah Tuhan di hari ini. Kami boleh terbangun dengan keadaan sehat. Kami dilindungi Tuhan dalam istirahat malam kami. Sehingga di hari ini ketika kami hendak melanjutkan, melakukan kembali aktivitas kami ingin memperalaskannya dengan firman Tuhan. Maka dari itu Tuhan, kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah hikmat Tuhan dan Roh Kudus Tuhan hadir tinggal di dalam hati kami. Sehingga hamba-Mu yang akan berfirman, akan menyampaikan firman dan lewat firman Tuhan, dan saudara-saudara di rumah boleh mampu tetap fokus, mengerti, dan melakukan firman Tuhan dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, pembacaan kita dari Zakaria pasal yang ke-12. Ayat yang pertama hingga ayat ke-6. Zakaria pasal 12 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Saya akan membacakan bagi Bapak Ibu Saudara di rumah. Firman Tuhan tentang Israel. Demikianlah firman Tuhan yang membentangkan langit dan meletakkan dasar bumi dan menciptakan roh dari diri manusia. Sesungguhnya aku membuat Yerusalem menjadi pasu yang menyebabkan segala bangsa di sekeliling menjadi pening. Juga Yehuda akan mengalami kesusahan ketika Yerusalem dikepung. Maka pada waktu itu aku akan membuat Yerusalem menjadi batu untuk diangkat bagi segala bangsa. Siapa yang mengangkatnya pastilah mendapat luka parah. Segala bangsa di bumi akan berkumpul melawannya. Pada waktu itu demikianlah firman Tuhan. Aku akan membuat segala kuda menjadi bingung, penunggangnya menjadi gila atas kaum Yehuda. Aku akan membuka mataku, tetapi segala kuda bangsa akan kubuat menjadi buta. Sesudah itu kaum di Yehuda akan berkata dalam hatinya, penduduk Yerusalem mempunyai kekuatan oleh karena Tuhan semesta Allah mereka. Pada waktu itu aku akan membuat kaum di Yehuda seperti anglo berapi di tengah-tengah timbunan kayu, dan seperti sulu berapi di tengah-tengah timbunan bulir gandum. Api keduanya akan menjilat ke kanan dan ke kiri segala bangsa di sekeliling, tapi Yerusalem selanjutnya akan tetap tinggal di tempat yang dahulu. Demikian pembacaan Alkitab kita hari ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengawali perenungan kita di hari ini saya ingin bertanya, bagaimana Bapak Ibu ketika melakukan suatu perjalanan jauh? Misalnya Bapak Ibu mengendarai pesawat, kapal laut, atau juga menggunakan kendaraan-kendaraan darat. Saya pribadi ketika menggunakan kapal laut, saya takut gitu ya, aduh bagaimana nanti kalau tenggelam, tiba-tiba apa, pikiran-pikiran secara manusia, pikiran takut lah, bagaimana nanti kalau saya naik pesawat ada turbulensi lalu jatuh, aduh pokoknya begitu banyak pemikiran-pemikiran yang ada di luar nalar kita. Nah Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, rasa takut yang kita alami pun dialami oleh penduduk di Yerusalem. Mereka merasa ketakutan karena mengapa? Mereka itu dikepung oleh bangsa-bangsa asing. Bagaimana perasaan kita ketika kita dikepung oleh bangsa asing? Rasa takut pasti, rasa cemas pasti. Dan ini yang dialami oleh kota Yerusalem. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bisa kita bayangkan ketika diri kita berada dalam situasi seperti ini, pasti rasa takut yang dialami. Pertanyaannya, mengapa harus Yerusalem? Kenapa tidak kota lain begitu? Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, pertolongan Tuhan hadir bagi Yerusalem karena Yerusalem adalah kota yang sudah direncanakan Allah. Tuhan hadir bagi Yerusalem karena Yerusalem itu adalah tempat tinggal Allah di bait suci yang ada di Yerusalem. Makanya kita mengenal istilah Yerusalem baru. Seperti itu ya Bapak Ibu dan Saudaraku. Dan di dalamnya ada keselamatan bagi segala bangsa di dunia. Bapak Ibu dan Saudaraku, ini juga Tuhan lakukan karena Tuhan sudah berjanji kepada Nabi Zakaria.
Dia berjanji bahwa kota Yerusalem akan dijadikan sebagai kota yang makmur. Kota Yerusalem akan dijadikan sebagai kota yang penuh dengan keamanan kalau penduduknya mau melakukan suatu perubahan, yaitu alias mau bertobat. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mengapa Tuhan demikian mau menolong umatnya? Tuhan melihat, Tuhan memberikan petunjuk, Tuhan memberikan pertolongan lewat bacaan kita. Ada 4. Yang pertama, Bapak Ibu Saudaraku, di ayat yang pertama, Tuhan membuat Yerusalem menjadi pasu. Pasu ini adalah piala yang berisikan bejana, piala atau bejana yang berisikan anggur. Bagaimana kalau ketika orang minum anggur, dia akan mabuk. Dan ketika mabuk, dia akan menjadi pusing. Dan ketika dia pusing, maka tidak bisa menghancurkan kota. Dan yang kedua, Bapak, Ibu, dan Saudaraku, Tuhan mengumpamakan kota Yerusalem itu sebagai sebuah batu yang besar. Batu yang besar akan sulit ketika diangkat dan membuat tangan kita menjadi luka. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan akan membuat kuda-kuda dan yang menunggangi kuda itu menjadi gila. Dan kuda itu akan dibuat menjadi buta sehingga tidak dapat lagi bangsa asing masuk ke dalam kota Yerusalem. Dan yang keempat, Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan membuat kaum Yehuda yang ada di dalamnya seperti anglo berapi. Anglo berapi ini akan melompat ke sana kemari, ke kanan, ke kiri, sehingga orang yang masuk di dalamnya akan terbakar. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lewat pembacaan kita hari ini, kita mau diajarkan, Tuhan mau mengingatkan kita. Sebagai yang mana kita, saya dan Bapak Ibu terpanggil dengan profesi masing-masing. Ada yang sebagai mahasiswa, ada yang sebagai guru, ada yang sebagai tenaga kerja, ada yang sebagai bekerja di bidang politik, bekerja di bidang bisnis, bekerja di bidang hukum, bekerja sebagai OB, bekerja sebagai pembersih sapu jalanan, dan lain sebagainya. Tuhan mau ingatkan bahwa pertolongan Tuhan yang sudah Bapak Ibu terima dalam bentuk apapun itu, Bapak Ibu bisa lakukan itu. Bapak Ibu bisa teruskan itu sesuai dengan profesi Bapak Ibu. Saya ketika lulus, saya bisa melanjutkannya itu berbagi dengan teman-teman atau adik tingkat saya. Atau Bapak Ibu yang di rumah sebagai guru, didiklah murid-murid dengan baik. Sebagai tenaga hukum, lakukanlah hukum dengan baik, dengan bijak, karena Tuhan menginginkan itu ada keadilan. Karena ketika kita merasa takut, Tuhan hibur, lalu penghiburan Tuhan itu tadi kita bisa merasakan dan kita lakukan untuk kebaikan bersama, untuk bangsa dan negara kita di Indonesia terkhususnya. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, ketika kita mampu mau belajar lewat perenungan firman Tuhan hari ini, apapun profesi kita, janganlah takut untuk melakukannya. Ketika ada masalah, kita sudah takut, tetaplah ingat Tuhan. Percaya bahwa Tuhan akan selalu melindungi dan menyertai. Karena ketika kita beriman penuh kepada Tuhan, disitulah kuasa Tuhan hadir. Ketika kita takut, kita cemas, datang. Tarik nafas panjang, bilang, Tuhan tolong kami. Tuhan berikan jalan keluar kepada kami, karena kami butuh Tuhan. Karena memang saudaraku, sekuat apapun, kita melihat orang apapun, kita tetap butuh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, disinilah Tuhan mau minta apapun profesi kita, lakukan semuanya itu untuk kebaikan nama Tuhan dan untuk juga bangsa dan negara kita. Apapun itu, jangan takut untuk melangkah ke depan, karena Tuhan tetap ada bersama-sama dengan kita. Tuhan tetap menolong dan menyertai kita. Dan penutup perenungan kita di hari ini, ada satu kalimat yang diucapkan oleh Mother Teresa. Mother Teresa berkata seperti ini: Tuhan tidak mempunyai tangan kecuali tangan kita. Tuhan tidak mempunyai kaki kecuali kaki kita. Tuhan tidak mempunyai mata kecuali mata kita. Maukah saya dan Bapak Ibu di rumah menjadi alatnya untuk dunia ini? Tuhan Yesus memampukan kita. Mari Bapak Ibu kita berdoa. Kami mengucap syukur Tuhan atas pemberitaan firman Tuhan hari ini. Kami diingatkan bagaimana kami tidak takut melangkah sebagaimana profesi kami masing-masing. Biarlah kami boleh berkarya dengan profesi kami masing-masing, sehingga segala sesuatunya itu boleh terjadi demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami akan melakukan kegiatan kami di sepanjang hari ini. Mampukan Tuhan berkati dan sertai, sehingga kami boleh melakukannya demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kami serahkan sepanjang kehidupan kami di hari ini hanya ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.